ini akhir tahun yang membanggakan buat Krakatau Medica, ya, di mana di dalam sejarahnya baru kali ini kita mendapatkan EBITDA margin yang spektakuler, 30,8%. Jauh di atas dari ekspektasi kita. Sebelumnya kita tidak mau tahu mungkin ya, atau tidak mengontrol gitu ya, mungkin itu hanya tugas keuangan saja gitu. Kita di unit pelayanan hanya fokus untuk melayani pasien saja, di unit pengadaan juga hanya fokus untuk pengadaan saja misalkan, atau dokter hanya fokus untuk melayani pasien saja. Dari kita yang tidak tahu, sama sekali bukan tidak tahu, barangkali tidak peduli gitu ya, untuk terus memantau posisi EBITDA di setiap unit layanan yang kami pikir itu adalah tugasnya keuangan, sampai kita semua menjadi terpapar, bahkan sangat concern untuk melakukan monitoring, pemantauan terus-menerus secara ketat atas capaian EBITDA di masing-masing unit kerja. Ini apa ini? Saya kok disuruh belajar EBITDA sepotong roti, awal mula untuk mencari tahu hitungan suatu alur bisnis proses sampai ketemu. Oh ternyata per lembar resepnya gitu, per KWH listrik itu segini ternyata, dan itu akan menghabiskan biaya sekian dalam satu hari. Pulang dari pelatihan itu coba saya tularkan ke rekan-rekan yang ada di instalasi farmasi melalui briefing. Ternyata tanggapannya mereka luar biasa loh gitu. Setelah dapat training dari Pak Rudi gitu ya, waktu pertama di di Hotel Royal, ya masih pusing juga gitu kan, masih banyak nggak ngertinya. Tapi setelah dilakukan diimplementasikan di EBITDA yang daily ini kan, jadi oh ternyata seperti ini. Apatisme dari rekan-rekan kami di PT Krakatau Medica, dari karyawan-karyawan, apa sih EBITDA itu? Kan ini ngundang-undang konsultan lagi, paling hasilnya gitu-gitu aja gitu. Nah, awalnya pada apatis deh dengan konsultan-konsultan yang sebelumnya tidak efektif untuk mencapai target di KE perbaikan gitu loh Pak. Ternyata setelah kita jelaskan EBITDA itu apa dan kenapa pengaruhnya untuk perbaikan perusahaan. Pada awalnya sepi Pak, OCC harian tuh dihadiri cuma 10, 11, kadang-kadang 7, kadang-kadang 1 doang yang dari selain OCC. Nah, ketika ini mulai berdampak positif pada perusahaan, budaya mulai berubah. Oh ternyata OCC EBITDA begini loh gitu loh. Ternyata ada perbaikan yang signifikan di tiap unit dan mereka mengetahui kinerjanya apa aja dan pengaruhnya terhadap kinerja bagian lain. Nah itu mulai ramai, budaya perusahaan itu mulai berubah. Semua sekarang sadar biaya. Yang mungkin kemarin kalau umpama minta ini kan tinggal minta dan nggak tahu kalau efeknya itu akan berpengaruh ke EBITDA masing-masing unit. Karena emang selama ini masing-masing unit nggak tahu EBITDA-nya itu berapa, nggak tahu. Sudah tak terhitung banyaknya jadinya. Sangat banyak ya. Jadi di dalam program OCC ini kita bisa mengetahui detail dari suatu proses. Misalnya cost mulai dari awal sampai akhir satu proses. Kita juga bisa mengetahui kendala di lapangan yang lebih mudah terdeteksi lebih awal. Dan kemudian, ya kalau udah ada kendala, action pasti ada perbaikan lebih awal. Tidak terjadi pada sistem yang sebelumnya. Kita akan action di akhir bulan, tapi sudah terjadi. Jadi artinya ya actionnya terlambat. Ya tentunya ya EBITDA sudah negatif duluan. Ya. Nah, kalaupun actionnya ini nanti cepat, ya tentunya di dalam harian, itu akan terpantau positif dibandingkan dengan target. Itu harapan kita di dalam meeting harian. Perubahannya besar sekali Pak. Bukan hanya di unit, mungkin sampai direktur maupun merasakan perubahannya. Selama ini yang jadi budaya di perusahaan kami adalah data EBITDA itu muncul ketika akhir bulan. Nah ketika akhir bulan dan ternyata hasilnya tidak memuaskan, barulah direksi ribut. Ini kenapa. Nah itu sudah telat Pak. Nah, terima kasih dengan adanya konsultan, kita diajarkan untuk koordinasi harian. Dengan EBITDA control yang kita lakukan rapat harian itu, kita bisa mencapai koordinasi
koordinasi setiap harinya. Jadi tidak ada kaget-kagetan di akhir bulan, Pak. Terima kasih kepada manajemen rumah sakit tentunya sudah karyawan itu sudah dikenalkan bagaimana kita bisa mengelola manajemen di rumah di unit kerja masing-masing. Dari segi metodologinya ini Pak Tomo, alhamdulillah ini agak berbeda ya dengan konsultan yang lain ini, konsultan arsitek ini. Karena metodologi yang saya terima ini selama saya pernah pengalaman mendampingi konsultan, itu mereka sifatnya cuma hanya memberikan teori-teori Pak, gitu loh. Teori. Sedangkan kalau di arsitek ini kan ada nilai tambah gitu loh Pak. Nilai tambahnya itu dari arsitek ini bisa melakukan pendampingan Pak. Yang mana ini suatu nilai yang boleh saya katakan sangat baik ya Pak ya, sangat baik sekali. Karena ini mendalam kalau menurut saya Pak. Ini EBITDA itu tahunya di manufaktur, ya. Pada rumah sakit pun bisa. Kemudian dibuatlah waktu itu pelatihan. Ya. Tapi saya nggak puas dengan hanya training. Ya. Kalau training begitu selesai, ya kayak teknik kecemplung kalian itu ya, masuk lagi ke selokan, ya nggak mau lagi kita. Nah, harus adanya pendampingan. Ya. Nah, fungsi pendampingan ini adalah bagaimana memberikan pemahaman yang sama tentang EBITDA itu dari top manajemen sampai yang ke bawah. Nah, alhasil yang kita dapat manfaat dari apa yang disampaikan dari EBITDA ini adalah perubahan budaya. Ya. Perubahan budaya ini sangat-sangat ekstrim. Yang tadinya harus dimonitor terus, sekarang mereka dengan inisiatif sendiri bisa menjalankan namanya perbaiki. Kemudian yang kedua adalah continuous improvement. Ya. Ketiga adalah KPI. Konsep KPI tunggal EBITDA. Mereka konsentrasi teman-teman ini unit, baik unit maupun departemen sampai ke perusahaan ini inline. Saya lihat, saya juga sangat bangga ya Pak ya, dan tidak menyangka sebenarnya ternyata kita bisa, dan dengan semangat kebersamaan saya lihat tidak ada satupun yang artinya loyo ya, semua dengan kita lakukan dengan sersan, serius tapi santai ya. Jadi kita dengan ketawa tetapi semua target terukur dan bisa kita capai. Kita punya pengertian yang sama bagaimana mengoperasikan perusahaan ini. Ya, pengertian yang sama itu dalam arti kita harus mengontrol baik bagaimana peningkatan pendapatan, kemudian bagaimana melakukan efisiensi, ya. Tetapi perusahaan tetap jalan dengan baik dan berkembang. Itu arahnya gitu, sampai ke level terbawah itu punya pengertian yang sama tentang how to work with this company.